Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Terima kasih Pak Wahyu Pramudia untuk perkenalannya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh membagikan materi pada pagi atau siang hari ini ya. Biarlah dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ini kita semua boleh diberkati, diperlengkapi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga kepada pihak Saat yang telah memberi kesempatan pada saya untuk men-sharingkan materi tentang Christ-centered preaching ini. Saudara-saudara, saya bersyukur bahwa saat ini kita bisa belajar bersama-sama meskipun masa COVID-19 ini masih belum berakhir ya. Di Australia, saya tinggal di kota Perth, meskipun saya berasal dari kota Magelang di Jawa Tengah, tapi saya sudah cukup lama tinggal di kota Perth ini. Di sini COVID-19 sudah dikatakan hampir tidak ada. Tinggal 2 orang, itu pun dikarantina, dan itu pendatang. Tetapi memang kita tidak terlepas dari ancaman bisa ada second wave ya, bisa muncul kembali seperti yang terjadi di Melbourne. Di Melbourne, baru-baru ini ternyata muncul kembali, padahal sudah mau dinyatakan, sudah mau bebas dari COVID-19, sekarang ini ada sekitar 370 orang yang terkena di sana. Sehingga border dari negara bagian Western Australia di Perth ini ditutup supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di masa virus corona ini masih berlangsung ya, khususnya di Indonesia ini kita juga belum tahu sampai kapan berakhirnya, tapi ya kita perlu terus berdoa semoga bisa cepat berakhir. Di masa COVID-19 ini, saudara-saudara, di gereja di tempat saya melayani di sini, saya recording ini selama 3 bulan ini. Jadi pada hari Minggu saya ikut kebaktian dari rumah, itu pun saya mendengarkan khotbah saya sendiri. Sehingga di masa sekitar 3 bulan ini, saya bisa mengikuti kebaktian itu dari berbagai gereja. Jadi saya mengikuti kebaktian dari berbagai gereja itu bisa sampai 3, 4, 5 kali kadang-kadang di dalam 1 hari Minggu itu. Nah, dari orang-orang pengkhotbah yang saya dengarkan, termasuk dari gereja-gereja Injili, sebagian memang saya melihat bahwa mereka tidak mengkhotbahkan Christ-centered ya, tidak mengkhotbahkan tentang gospel-centered, khotbah yang berpusat pada Injil Kristus. Padahal dari gereja Injili, dan juga dari lulusan sekolah teologi Injili. Nah, saya coba untuk bertanya-tanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Lalu saya ingat, saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang bernama Jared Wilson. Jared Wilson ini, bukunya yang salah satu terkenal sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yaitu The Explicit Gospel, Injil yang jelas. Dia menuliskan bersama rekannya Matt Chandler. Di dalam salah satu artikel yang dia tulis, dia coba mengamati mengapa orang-orang dari gereja Injili, pengkhotbah-pengkhotbah dari gereja Injili, tidak mengkhotbahkan kristosentris, tidak berkhotbah secara kristosentris atau gospel-centered preaching. Lalu dia memberikan beberapa analisa. Analisanya mungkin kurang ditekankan di sekolah teologianya, sehingga memang tidak mengerti bagaimana untuk mengkhotbahkan khotbah kristosentris itu. Atau bahkan memang ada sekolah teologi yang tidak mengajarkan sama sekali. Tetapi yang menarik, dia menekankan salah satu hal yang terpenting adalah, yaitu banyak pengkhotbah dari gereja Injili tidak berkhotbah secara kristosentris karena mereka tidak punya conviction, tidak punya keyakinan yang teguh bahwa khotbah yang benar memang harus kristosentris, harus gospel-centered.
Karena kalau kita memiliki keyakinan yang teguh, conviction yang besar, maka kita akan terdorong untuk belajar bagaimana untuk bisa mengkhotbahkan secara kristosentris dan juga melihat contoh-contoh orang yang berkhotbah secara kristosentris dan sebagainya. Nah, seperti tadi sudah disebutkan Pak Wahyu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang why we need to preach the Bible in a Christ-centered way. Mengapa kita perlu mengkhotbahkan firman Tuhan secara kristosentris? Mengapa? Ini saya akan share screen dulu ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang why-nya terlebih dahulu ya. Nanti tanggal 23 Juli kita akan membahas baru how-nya. Supaya kita bisa lebih matang memahami mengapa kita perlu mengkhotbahkan khotbah kristosentris. Jadi kita langsung coba membahas, nanti tentunya ada tanya jawab ya. Saya akan selesaikan sekitar mungkin 45 menit. Semoga selesai. Untuk menjawab mengapa kita perlu mengkhotbahkan Alkitab secara kristosentris, saya pada siang atau pagi hari ini akan memberikan 5 alasan. 5 alasan mengapa kita perlu dan seharusnya mengkhotbahkan Alkitab secara kristosentris. Yang pertama-tama, next ya, yaitu karena seluruh kitab suci, seluruh Alkitab, itu berbicara tentang Yesus Kristus dan anugerah keselamatan di dalamnya. Saya tuliskan di sini ada 5 ayat ya, Lukas 24, ayat 27, 44 sampai 47, Yohanes 5, 39, 40, Kisah Para Rasul 10, 43, 2 Timotius 3, 15, Yohanes 1, 45, masih ada ayat-ayat lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya cuma mau menyoroti 1 ayat saja, yaitu Lukas 24 ayat 27-nya. Ini ayat yang dirasa penting, yang perlu untuk kita memahami secara tepat terlebih dahulu. Kita akan melihatnya next, Lukas 24 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan begini, lalu ia, Tuhan Yesus, menjelaskan kepada mereka, 2 muridnya yang berjalan ke Emmaus, apa yang tertulis tentang dia, tertulis tentang dirinya, Yesus Kristus, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, dalam seluruh kitab suci, ini kitab suci di sini menunjuk kepada perjanjian lama tentunya. Nah, di dalam kalangan perjalanan Alkitab, para penafsir, itu memang ada sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan seluruh kitab suci di sini, itu seluruh kitab, tetapi bagian-bagian yang jelas saja yang berbicara tentang Yesus. Bukan semua ayatnya, bukan semua pasalnya. Karena di sini dikatakan seluruh kitab suci. Seluruh kitabnya. 39 kitab di perjanjian lama nih konteksnya ya. Kalau perjanjian baru 27 kitab itu jelas semuanya berbicara tentang Yesus. Tetapi perjanjian lama 39 kitab itu ada sebagian orang yang berpikir bahwa ada bagian-bagian tertentu dari kitab suci. Padahal pengertian yang benar sebenarnya kita bisa melihat salah satu sarjana yaitu orang yang bernama Gregory Bale. Dia seorang profesor ahli perjanjian baru dan profesor Biblical Interpretation dari Westminster Theological Seminary di Philadelphia di Amerika ya. Dia seorang yang baru-baru ini memimpin Evangelical Theological Society Conference bulan November di San Diego. Berkat Tuhan, saya bisa menghadiri dan saya duduk di kelasnya dan ada satu perkataan dia yang dituliskan juga, itu mengatakan begini. Next ya ini. Gregory Bale, dia berkata begini. Although the Greek word scripture atau Yunaninya graphe is used about 50 times in the New Testament, meskipun istilah Yunani scripture atau Alkitab atau kitab suci, graphe, itu digunakan sekitar 50 kali di perjanjian baru,
The only other place where it occurs with all is 2 Timothy chapter 3 verse 16. Satu-satunya tempat lain di mana kata kitab suci atau Alkitab itu disandingkan atau muncul dengan kata bersama kata all atau seluruh atau segala itu cuma di 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ dikatakan all or every scripture is God-breathed. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini bahasa Indonesianya begitu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata yang sebetulnya tidak tepat. Tepatnya adalah segala tulisan adalah diilhamkan Allah. Itu menunjuk kepada perjanjian lama, itu diilhamkan Allah. Nah, kita memahaminya bagaimana bagian itu. Pada umumnya, semua memahami bahwa all scripture, segala tulisan, atau itu sebetulnya sama dengan seluruh kitab suci, itu menunjuk kepada every verse, setiap ayat. Jadi semua ayat di dalam Alkitab itu semuanya ya diilhamkan Allah, gitu kan? This suggests that we should take virtually the same phrase in Luke 24 verse 27 to be referring to every Old Testament verse or paragraph. Ini menunjukkan bahwa kita seharusnya juga pada dasarnya memahami akan istilah seluruh kitab suci di Lukas 24:27 itu juga kepada seluruh ayat di perjanjian lama bahkan pasalnya. Seluruh ayat dan seluruh pasal itu bicara tentang Yesus. Tentunya ini bukan berarti kita cari-cari di setiap ayat Yesusnya mana, bukan begitu. Tetapi ini sebetulnya menunjuk pada pengertian begini, ada dua analogi, satunya ilustrasi. Ya, analogi yang pertama adalah pada saat kita itu berpikir, Yesus hanya berkata seluruh kitab suci bicara tentang dia. Dia tidak mengatakan seluruh ayat atau seluruh pasal. Secara analogi kita bisa mengertinya begini. Seluruh ayat atau pasal di perjanjian lama, ada tidak ayat atau pasal yang ditulis terlepas daripada konteks kitab itu ditulis? Tidak ada kan? Semuanya selalu tertulis, ayat maupun pasal, itu di dalam konteks kitab itu ditulis. Nah, sedangkan seluruh kitab suci bicara tentang Yesus. Jadi, dalam pengertian itu, semua ayat, semua pasal pun berbicara dengan atau tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu analogi yang pertama. Ilustrasi yang dipakai oleh Gregory Bale ini, dan dia mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan ini juga yang dipegang oleh tokoh-tokoh khotbah kristosentris seperti Tim Keller, Bryan Chapell, Graham Goldsworthy, Michael Duduit, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, dia memberikan ilustrasi tentang satu perumpamaan yang dia ambil sebetulnya dari Spurgeon, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon itu mengatakan bahwa untuk orang-orang yang tinggal di Inggris, di negara Inggris, itu semua jalan itu bisa dikatakan menuju ke kota London. Meskipun jalan yang kecil pun, itu nanti ada hubungannya dengan jalan menuju ke kota London. Yaitu ada hubungannya dengan jalan yang lebih besar, akhirnya jalan besar, jalan tol, semuanya mengarah ke kota London. Nah, demikian juga di dalam Alkitab ini, meskipun ada hal kecil, ayat, atau orang yang tidak terkenal, itu semuanya ditulis di dalam konteks, intinya berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, di dalam pengertian seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bisa memahami bahwa sebenarnya kristosentris itu bukan hanya untuk berkhotbah. Jadi kalau saudara belajar sistematik teologi pun, itu juga harusnya Christ-centered, kristosentris. Demikian juga sebetulnya di dalam berbagai bidang ministry ya, seperti kepemimpinan, penginjilan, apologetik, counseling, itu semuanya juga tetap seharusnya Christ-centered. Dan itulah yang kemudian dilakukan memang oleh orang-orang seperti Tim Keller, Bryan Chapell, John Piper, dan sebagainya di Amerika, membentuk satu organisasi yang disebut sebagai Gospel Coalition. Mereka di situ menekankan pentingnya gospel-centered atau Christ-centered. Gospel-centered dan Christ-centered itu interchangeable, istilah yang bisa pengertiannya itu sama.
Lalu mereka itu bukan hanya dipakai untuk menginterpret Alkitab, tetapi semua bidang pelayanan di dalam kehidupan orang Kristen ini. Dan di Australia juga ada, dan di Indonesia juga seharusnya sudah ada. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang orang kemudian bertanya-tanya begini, mengapa tidak cukup kita mengatakan hanya God-centered saja? Alkitab ini berpusat pada Allah. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita perlu melihat beberapa alasannya. Alasannya yaitu yang pertama, ayat-ayat di dalam Alkitab yang berkata bahwa kitab suci berbicara tentang dia, seperti di dalam Lukas 24, 27, atau Yohanes 5, 39, 40, semua kitab suci berbicara tentang aku. Aku di situ, dia di situ, itu adalah Allah pribadi yang kedua. Jadi itu memang menunjuk kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa itu arti yang pertama ya, untuk menjawab kenapa kita menekankan Kristosentris instead of God-centris. Karena memang Allah pribadi kedua yang mengatakan semua kitab suci ini bicara tentang dirinya. Dan istilah Allah sendiri itu sebetulnya istilah umum. Agama lain pun mengatakan Allah. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab pada waktu mengatakan berpusat atau semuanya bicara tentang dia atau aku, itu Allah pribadi yang kedua. Dan memang saudara-saudara, Alkitab sendiri mengatakan untuk kita bisa mengenal Allah itu hanya melalui Yesus Kristus, Allah pribadi kedua yang telah menjadi manusia, mati, dan bangkit. Makanya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Timotius 2 ayat 5, perantara satu-satunya antara Allah dan manusia itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita pada waktu berbicara tentang Christ-centered preaching itu bukan tidak God-centered. Justru untuk kita bisa God-centered preaching, kita harus melalui Christ-centered preaching. Karena melalui Kristuslah kita mengenal Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, ini bukan berarti bahwa pada waktu kita mau mengkhotbahkan satu bagian Alkitab, kita langsung cari-cari, ini bicara tentang Yesus apa ya? Ini bagian ini bicara tentang Yesus apa ya? Kita bukan langsung begitu, tetapi kita melihat bagian berikut ini. Next ya, bagian berikut ini, kita bisa melihat bahwa di dalam kita berkhotbah, saudara-saudara, itu pasti ada teks Alkitabnya kan? Ada teks Alkitabnya yang akan kita khotbahkan. Nah, kita perlu gali terlebih dahulu arti sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan memang konteks itu, ayat atau bagian itu, pasal atau satu chapter yang memang mau kita khotbahkan itu artinya apa. Harus sesuai dengan konteksnya. Baru kemudian kita cari berita kristosentrisnya, gospel centerednya. Karena memang semua kitab suci bicara tentang Yesus. Tetapi jangan meninggalkan arti konteksnya, bagian itu ditulis. Baru kemudian kita aplikasikan. Bisa juga 1, 2, 4, 3. Bisa, tetapi harus 4-4-nya ini ada. Jadi sebetulnya Christ-centered preaching itu adalah khotbah ekspositori yang menyampaikan pesan Alkitab sesungguhnya dari teks yang dikhotbahkan, yang berkait erat dengan Kristus dan karya keselamatannya, yang teraplikasi di dalam kehidupan sehari-hari para pendengarnya. Itu pengertian daripada Christ-centered preaching ini. Saya coba perhatikan nomor di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Christ-centered preaching bukan yang seperti ini nih. Ada teks Alkitab. Nah, seringkali kita yang sekolah teologi bisa jatuh pada kesalahan begini nih. Teks Alkitab lalu kita cari arti sesuai konteksnya. Apalagi kalau kita berkhotbah dari perjanjian lama yang tidak begitu jelas bicara tentang Yesus, biarpun kita sudah gali bagian itu, lalu langsung kita aplikasikan. Kita meninggalkan hal yang sangat penting, yaitu berita kristosentrisnya. Nah, seperti ini, itu kita kalau bicara tentang moral, bisa jatuh di dalam pengajaran moralistik saja. Meskipun penggaliannya benar, amanat teksnya benar, amanat khotbahnya benar, tetapi tanpa berkait ke Kristus, tetap itu tidak lengkap dan kita meninggalkan berita yang sangat penting ini. Nah, saudara-saudara, salah satu tokoh di dalam kristosentris ini
khotbah kristosentris ini namanya Bryan Chapell. Saya ingat, saudara-saudara, kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, dia pernah datang ke kota Perth ini. 2 hari dia mengadakan seminar tentang Christ Centered, saya datang. Saya ingat di hari pertama, dia bercerita bahwa pada waktu dia masih sekolah teologi ya, dia itu kalau tugas homiletik, tugas membuat khotbah, naskah khotbah, ataupun berkhotbah, dia itu selalu dapat A. Selalu dapat A karena teks Alkitab yang dia mau khotbahkan itu betul-betul digali sesuai dengan konteksnya lalu diaplikasikan. Suatu kali dosennya itu berubah, ganti. Dan dosennya itu ternyata mengajar kristosentris, khotbah kristosentris, dan itu dosen yang memang memiliki pendirian bahwa khotbah yang benar adalah khotbah kristosentris. Nah, suatu kali dia menyerahkan tugasnya. Tugasnya itu dia tetap gali sesuai dengan konteksnya, dia itu betul-betul tetap bertanggung jawab dengan penggaliannya, tetapi dia nilainya hanya dikasih C minus, C, kurang. Dia heran, biasanya dia dapat A. Lalu dia protes kepada dosennya. Pada waktu dia protes, dosennya mengatakan begini, memang kamu teks Alkitab ini kamu gali dengan benar konteksnya. Dan kamu juga ada aplikasinya. Tetapi mana berita tentang Kristusnya? Wah, dia pikir, loh kan saya mengkhotbahkan bagian yang memang nggak ada Kristus. Lalu di situ terjadi dialog, lalu dia mulai belajar, akhirnya dia sadar bahwa meskipun dia itu menggali bagian firman Tuhan itu dengan bertanggung jawab, tapi tanpa mengkaitkan dengan Kristus, itu tetap khotbah yang ada something lacking, yang kurang, yang tidak benar. Dan dia menjadi seorang yang akhirnya sekarang menulis buku tentang Christ-centered preaching dan sebagainya. Ya, jadi saudara-saudara, pada waktu kita mengkhotbahkan suatu bagian firman Tuhan, kita tidak cukup hanya satu teks Alkitab ke arti sesuai konteks, selalu aplikasi. Tetapi juga saudara-saudara, ini yang bahaya kedua adalah teks Alkitab, langsung kita nggak ngelihat konteksnya, kita cari-cari berita kristosentrisnya. Langsung diaplikasikan. Nah, ini juga berbahaya, saudara-saudara. Berbahaya, dan ini bukan yang saya maksud dengan khotbah kristosentris. Khotbah kristosentris harus juga tetap melihat konteksnya terlebih dahulu. Ya, berapa waktu yang lalu saya membaca satu buku karena saya mau mengkhotbahkan kitab Amsal. Lalu di buku itu diberikan contoh khotbah kristosentris yang tidak bertanggung jawab itu misalnya dari Amsal 12:21. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Nah, ini kalau dari teks Alkitab langsung cari berita kristosentrisnya, kita akan langsung bicara orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Di dalam Kristus, kita ini pasti akan diselamatkan, kita memiliki hidup kekal, dan lalu kita tidak perlu takut diaplikasikan dalam hidup ini, dalam hidup sehari-hari, karena kita dijamin hidup kekal, bencana terbesar murka Allah sudah ditanggung Kristus. Nah, kalau langsung begini, saudara-saudara, kita tidak melihat konteks Amsal itu ditulis. Dan ini juga tidak bertanggung jawab, dan bukan itu yang saya maksud dengan khotbah kristosentris. Khotbah kristosentris, ada teks Alkitab yang digali, dicari kaitan eratnya dengan Kristus, lalu diaplikasikan. Ya, tentunya saudara-saudara, yang paling tidak bertanggung jawab adalah dari teks Alkitab, lalu arti sesuai konteks tidak dicari, berita kristosentris tidak dicari, langsung aplikasi. Ada nggak saudara-saudara orang yang berkhotbah sedemikian? Ada ya saudara-saudara ya, saya pernah mendengar orang membaca tentang kasih 1 Korintus 13, 4-7, kasih itu begini, begini, begini. Lalu khotbahnya membahas langsung 5 languages of love, 5 bahasa kasih, gitu kan? Oh, kasih itu begini, begini. Tapi nggak ada arti konteksnya, nggak dihubungkan dengan Kristus, langsung aplikasi. Nah, ini sesuatu yang tidak bertanggung jawab ya. Yang lebih tidak bertanggung jawab lagi, ada tidak ya? Mungkin teks Alkitab dibaca tapi tidak diuraikan sama sekali, aplikasi juga nggak ada, kristosentris nggak ada, ini nggak ada. Nggak tahu, terus lari kemana ini. Tapi saudara-saudara, yang dimaksud dengan khotbah kristosentris, empat-empatnya harus ada. Yang pertama, saudara-saudara ya, mengapa kita perlu dan seharusnya
mengkhotbahkan firman Tuhan secara kristosentris karena seluruh Alkitab bicara tentang Yesus Kristus dan karya keselamatan di dalamnya. Dan pengertian itu bukan dari teks Alkitab langsung ke sana, tetapi ada empat-empatnya ini. Itu yang pertama, saudara-saudara. Sekarang yang alasan kedua. Mengapa kita perlu mengkhotbahkan Alkitab secara kristosentris? Coba next sekarang. Yang kedua, saudara-saudara, karena berita Injil, yang saya maksud berita Injil Kristus dan karya keselamatannya, adalah berita bagi orang-orang yang belum percaya maupun yang telah percaya. Saudara-saudara, ini ada beberapa ayatnya ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa seringkali kesalahan yang terjadi secara umum terhadap pendeta-pendeta, pengkhotbah, penginjil, atau gereja, itu berpendapat bahwa berita Injil, Kristus dan karyanya ini adalah hanya bagi orang-orang yang belum percaya. Sedangkan bagi orang-orang yang telah percaya, ya nggak perlu Injil lagi. Karena nanti bosen mungkin, gitu ya, saudara-saudara. Nah, ini sesuatu yang tidak benar, saudara-saudara ya. Karena kalau kita lihat, misalnya Roma 1, 7, 15, dan 16. Next ya, kita lihat sebentar ayat ini. Ayat ini berkata begini, Roma 1, 15, dan 16-nya dulu. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ini barusan ada yang chat, kenapa ininya slide-nya tidak berubah ya? Tapi ini sekarang sudah berubah kan ya? Sudah lihat berubah kan ya? Iya Pak, sudah berubah Pak. Lanjut sudah, aja ya? Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, Roma 1, 15, 16 ini Rasul Paulus yakin Injil itu kekuatan Allah dan dia ingin memberitakan kepada yang diam di Roma. Nah, yang diam di Roma ini orang percaya atau orang yang bukan percaya? Kalau kita lihat ayat 7-nya, next, ayat 7, itu dikatakan begini, ini salah tulis ya, bukan 17 ya, tetapi ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, rupanya Injil itu juga bagi orang-orang yang sudah percaya. Makanya saudara-saudara, kalau kita melihat secara singkat saja ya, Roma itu kan dibagi dua bagian ya, pasal 1 sampai 11 itu syarat dengan doktrin-doktrin bicara tentang Injil. Mulai pasal 12 seterusnya sampai selesai pasal 16 itu bicara tentang aplikasinya. Nah, Injil itu ditekankan bagi orang percaya supaya menjadi kekuatan atau motivasi orang percaya untuk melakukan hal yang benar. Makanya di dalam Roma 1 ayat Roma 12 ayat 1 dan 2 itu ditekankan kan. Oleh karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi saudara-saudara, ini demi kemurahan Allah itu adalah bicara tentang Injil yang sudah ditekankan. Dan demi kemurahan Allah itu persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan yang benar itu harus dimotivasi oleh Injil, oleh berita yang Christ-centered itu. Ini menjadi sesuatu hal yang kita lihat, oh ternyata khotbah itu memang terus perlu menekankan Injil Kristus bagi orang yang sudah percaya juga. Gitu. Jadi berita Alkitab ini sebetulnya cuma satu, yaitu intinya tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit, semua bicara tentang itu. Itu inti beritanya itu ya, satu itu. Nah, itu perlu bagi orang yang belum percaya supaya menjadi percaya, maupun bagi orang yang sudah percaya untuk bertumbuh imannya. Beritanya tidak berbeda. Hanya bedanya adalah orang yang sudah percaya harus bisa menggali, memahaminya makin dalam, dan makin dalam lagi. Jadi, untuk apa orang percaya itu tetap belajar berita Injil? Ya, supaya memang kita ini bisa untuk dimotivasi, dikuatkan untuk menjalankan kebenaran, ketaatan dengan motivasi yang benar. Itu saudara-saudara ya. Jadi saya selalu ingat cerita tentang satu kali ada seorang pemuda di Australia ini yang
suka beli buku itu acak. Jadi dia seringkali ke toko buku, dia cari buku-buku di tempat buku-buku display yang buku-buku baru. Dan dia tidak peduli penulisnya siapa, pokoknya covernya kelihatan, sampulnya itu kelihatan menarik, dia langsung beli gitu saja. Satu kali dia beli, sampulnya sangat menarik, bukunya cukup tebal, tapi dia beli begitu saja. Begitu dia beli, dia sampai di rumah, dia pengen untuk bisa membaca buku itu, begitu dia baca baru 3, 4, 5 halaman, dia merasa, aduh ngantukin ini, membosankan buku ini. Jadi dia taruh buku itu. Lalu tidak berapa lama, dia diajak oleh temannya itu ke suatu pesta ulang tahun. Di situ, dia berkenalan dengan seorang perempuan yang dia jatuh cinta. Singkat cerita, dia kemudian menjadi pacar perempuan itu yang dia sangat cintai. Nah, pada waktu sudah jadi pacar, dia kan tahu kan, kerjaan wanita itu apa? Waktu ditanya, salah satu pekerjaannya adalah menulis buku. Dan buku yang baru ditulis adalah buku yang tebal yang dia baru beli itu. Begitu dia tahu, yang nulis adalah wanita yang jadi pacarnya, yang dia cintai, dia pulang, dia langsung baca buku yang sebelumnya 3, 4, 5 halaman, dia ngantuk membosankan, dia baca hanya beberapa jam, buku itu selesai dibaca. Kok bisa, saudara-saudara? Karena dia dimotivasi, digerakkan, dikuatkan dengan kasih yang mendorong dia. Nah, demikian juga saudara-saudara, Injil Yesus Kristus itu perlu dikhotbahkan tiap-tiap minggu, tiap kali kita berkhotbah, karena untuk mengingatkan orang percaya supaya kita itu melakukannya dengan motivasi yang benar karena kasih kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Bukan kita melakukannya dengan usaha sendiri, jatuh pada moralistik saja begitu. Nah, jadi itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita ingat bahwa mengapa kita perlu mengkhotbahkan Alkitab secara kristosentris. Bukan hanya saudara-saudara kita tahu bahwa kita itu melihat bahwa Alkitab ini seluruhnya memang bicara tentang Yesus, tetapi juga Injil itu perlu baik orang yang belum percaya untuk bisa diselamatkan maupun yang sudah percaya. Itu penjelasan saya, saudara-saudara ya. Mungkin ada ayat satu lagi yang saya ingin tekankan, yaitu 1 Korintus 1 ayat 22 dan 23. Di situ dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Rasul Paulus berkata begitu ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara coba perhatikan di sini nih ya, Rasul Paulus menghadapi dua macam golongan. Golongan orang-orang Yahudi yang menghendaki tanda, menekankan mujizat-mujizat. Dan golongan orang-orang Yunani yang menekankan hikmat, filsafat pada waktu itu. Saudara-saudara, sebetulnya keadaan ini tidak jauh beda dengan gereja pelayanan saat ini, bukan? Ada gereja-gereja yang menekankan mujizat, tanda. Kalau tidak ada tanda mujizat yang terjadi, yang miskin langsung bisa jadi kaya, yang sakit langsung sembuh, kayaknya gereja itu kurang rohani. Atau ada juga gereja yang menekankan hikmat. Oh, kalau enggak menyebut tentang Sokrates, Plato, Aristotle, dan sebagainya, kayaknya ini firman ini kurang. Nah, saudara-saudara, kita ini perlu menekankan Kristus yang disalibkan. Karena Kristus yang disalibkan itu tanda atau mujizat terbesar dan hikmat terbesar. Itu Kristus yang disalibkan. Tetapi seringkali kita hanya tertarik dengan hal-hal yang di luar firman ya. Mungkin tanda dan mujizat. Tentang tanda dan mujizat ini saya ingin cerita sedikit nih ya. Saya pernah makan di satu restoran di Kota Perth ini. Tengah-tengah saya makan, ternyata ada satu rombongan yang makan di situ, rombongan itu ada yang mengenal saya sebagai seorang pendeta. Lalu saya dikenalkan dengan dia juga lagi bawa pendeta, seorang pendeta perempuan, yang waktu berkenalan, baru berkenalan nih saudara-saudara, dia langsung tanyanya begini, Bapak, di gereja Bapak ada mujizat tidak? Loh, maksudnya apa, Bu? Ya, kalau ada Roh Kudus, harus ada mujizat. Saya bilang, oh, maksud Ibu mujizat di sini apa? Oh ya, saya baru pergi ke Indonesia, ke suatu daerah, saya menyembuhkan orang lumpuh berjalan dan sebagainya begitu kan ya. Lalu saya bilang ya, di gereja saya mujizatnya ada, Bu.
yaitu yang terbesar, yaitu kita bicara tentang Kristus yang disalibkan. Lalu saya bilang, Bu, apakah memang pasti ya? Itu mujizat-mujizat seperti itu harus terjadi. Bagaimana dengan Nabi Elisa yang sakit lalu meninggal dia? Dia jawabnya waktu itu membingungkan saya, dia bilang, "Loh, masa ada di Alkitab cerita itu?" Saudara, kemudian saya bukakan ya, 2 Raja-Raja 13-14, Elisa sakit lalu meninggal. Rasul Paulus pun dikatakan sakit ya. Bukan berarti saudara-saudara saya tidak percaya mujizat yang sehari-hari itu. Tetapi di dalam kita berkhotbah, kita harus menekankan mujizat yang terbesar. Hikmat yang terbesar, yaitu Kristus yang disalibkan. Nah, ini perlu saudara-saudara kita ini ada satu usaha memberikan waktu supaya tanda, mujizat, dan hikmat terbesar itu tidak kita sampaikan dengan membosankan memang. Tetapi kita bisa khotbahkan, kita bisa sampaikan semenarik mungkin sehingga ini memang yang diperlukan ini, orang-orang bisa menerimanya dengan baik. Saya pernah dengar Pak Beni Sulihin itu cerita tentang ini nih, dosa pengkhotbah katanya. Dosa pengkhotbah itu karena begini, orang-orang Hollywood itu menceritakan cerita fiksi sampai orang itu mau dengerin, bayar pun mau. Yaitu film-film Hollywood itu ya. Cerita fiksi padahal. Star Wars lah, cerita-cerita yang tidak real. Sedangkan pengkhotbah seringkali membuat cerita yang real, yang sangat penting firman Tuhan, orang itu tidur. Nah, ini menjadi suatu hal yang perlu kita memang perhatikan ya saudara-saudara ya, bahwa kita perlu menyampaikan berita yang inti Alkitab setiap kali berkhotbah, karena itu adalah tanda terbesar, hikmat terbesar Kristus yang disalibkan, tapi juga dengan cara yang bisa menarik. Makanya saudara-saudara, ini satu lagi ya kutipan, next ya, itu di dalam buku Vine Project. Itu dikatakan begini, ya ini tadi saya sudah sebutkan sebetulnya ya, firman Tuhan itu bukan berisi dua firman yang berbeda. Yaitu orang berpikir, oh satu untuk penginjilan, untuk non-Kristen, dan satu untuk edifying, untuk menumbuhkan, mendewasakan orang-orang yang sudah percaya menjadi disciples Tuhan. Jadi sebetulnya firman itu satu yang dikhotbahkan di beginning, artinya itu orang-orang percaya, itu juga sama yang dikhotbahkan di tengah orang itu sudah percaya maupun sampai akhirnya. Jadi saudara-saudara mungkin di sini ada yang belajar evangelism explosion, itu memang untuk orang-orang yang belum percaya. Tetapi berita yang disampaikan di dalam evangelism explosion itu menjadi berita inti Alkitab yang harus kita khotbahkan dari berbagai sisi. Efesus 3 ayat 18-19 itu mengatakan bahwa kasih Allah keselamatan di dalam Kristus itu betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Jadi kita perlu untuk bisa memahami makin dalam dan makin dalam lagi dan mengkhotbahkannya. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus melebihi pengetahuan kita. Jadi kalau sampai kita sebagai pengkhotbah kita merasa sudah tahu semua berita tentang Kristus, ini ada something wrong di situ. Karena ini melampaui pengetahuan dan kita perlu makin gali, makin dalam, dan makin dalam lagi. Dengan kita menggali makin dalam lagi, memahaminya, kita juga bisa menyampaikannya di dalam khotbah. Saya tertarik sekali dengan tokoh yang namanya Paul Tripp ya. Dia itu menceritakan tentang saat teduhnya dia. Jadi dia kalau saat teduh itu, dia selalu memang melakukan ini ya, firman yang dibaca itu harus berkait ke Kristus, lalu dia belajar untuk mengagumi karya Kristus, keselamatan di dalam Kristus itu. Nah, saudara-saudara, kemudian dia juga mengingatkan dirinya siapa dia, yaitu sudah ditebus oleh Kristus. Lalu baru dia itu menjalani hidup hari itu, tantangan yang ada diserahkan dan bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai pengkhotbah, kita perlu juga untuk selalu tiap hari mempelajari firman untuk melihat sisi lain daripada kebenaran Injil Kristus itu. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya beli buku ini, saudara-saudara. Buku ini judulnya Gospel Transformation Study Bible. Ini Alkitab nih, saudara-saudara. Kitab ESV ya, English Standard Version. Dan Study Bible-nya ini, itu langsung sudah Christ Center.
Dan salah satu editornya itu Brian Chappell. Brian Chappell memberikan introduction tentang memahami firman secara kristosentris. Saudara, saya harap saudara-saudara yang bisa mengerti bahasa Inggris itu bisa memiliki buku ini. Ini bagus sekali. Dan saudara-saudara bisa memiliki secara elektronik, itu lebih murah ya. Kalau yang seperti ini, harganya bisa $60 ini. Tetapi kalau yang elektronik saya dengar cuma mungkin dirupiahkan 100.000 lebih begitu. Jadi saudara-saudara, ini Gospel Transformation Study Bible, ini memahami Alkitab secara kristosentris. Setiap kitab di dalam Alkitab, 66 kitab, bukan cuma perjanjian lama, tetapi juga perjanjian baru, itu selalu introduction-nya ada, dituliskan, The Gospel in the Book of Job misalnya. Jadi, Christ Center di kitab Ayub apa? Christ Center di kitab Daniel apa? Di Amsal apa? Di Kisah Rasul pun apa? Ya, seringkali kita bicara Kisah Rasul selalu bicara tentang Roh Kudus, tapi sebetulnya Christ Center-nya tuh sangat kental di situ. Nah, ini buku saya coba untuk kalau saat teduh, saya lihat bagian ini juga Christ Center-nya. Sehingga itu bisa menolong kita, saudara-saudara, untuk bisa melihat bagian kebenaran firman Tuhan yang Christ Center itu lebih dalam dan lebih dalam lagi, sehingga kita juga bisa mengkhotbahkannya. Jadi khotbah Christ Center itu bukan khotbah yang membosankan. Memang akan membosankan kalau kita sendiri tidak bertumbuh di dalam memahami Injil Kristus Yesus itu. Sehingga kita hanya akan memang ya bicara itu-itu saja. Tetapi sebetulnya kalau kita mau menggali dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, kita akan menyampaikan Injil Kristus itu menjadi sesuatu hal makanan rohani yang tidak membosankan, yang boleh menumbuhkan secara sehat kerohanian jemaat yang mana kita khotbahkan firman Tuhan. Itu alasan kedua ya, saudara-saudara ya. Jadi alasan yang pertama, karena memang seluruh Alkitab bicara tentang Yesus. Alasan yang kedua, yaitu kita memang perlu juga sebagai orang percaya itu mendengar berita Kristus. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu setiap kali mengkhotbahkan berita tentang Kristus? Yaitu untuk membedakan dengan berita moralistik, saudara-saudara. Khususnya pada waktu bicara tentang ketaatan, tentang moral. Itu memang kita harus selalu bedakan. Kalau enggak, meskipun kita itu menyebut istilah-istilah Alkitab, meskipun kita menyebut nama Yesus pun, sebetulnya pada dasarnya khotbah kita, khotbah yang tidak beda dengan agama-agama lain, yaitu hanya secara moral saja. Dan di sini, saudara-saudara, saya kutip Martin Luther yang mengatakan, the default mode of the human heart is moralism, religion. Jadi, saudara-saudara, default mode itu adalah kecenderungan hati manusia. Biarpun manusia itu sudah diselamatkan, ternyata punya kecenderungan itu bisa balik-balik ke moralisme atau ke religion, yaitu selalu kita ini menekankan kebaikan kita. Saudara coba perhatikan ya. Saya merhatikan beberapa orang berkhotbah itu menekankannya adalah bagaimana kalau kita itu taat, kita dapat berkat. Kalau kita taat, kita dapat berkat. Padahal saudara-saudara harusnya kita itu sudah diberkati dengan berkat yang besar, maka sudah seharusnya kita bersyukur untuk taat. Di dalam ketaatan kita ada bonus berkat Tuhan lainnya, tapi itu cuma bonus. Namanya bonus itu ya seperti kalau kita beli mobil, dapat gelas, dapat payung. Itu bonusnya. Tetapi berkat yang terbesarnya, mobilnya itu, yaitu sudah keselamatan di dalam Kristus, yang mendahului kita itu taat. Jadi kalau Bapak Ibu, kita sebagai pengkhotbah, kita hanya menekankan kita taat, kita nanti diberkati, taat diberkati. Ini sebetulnya pengajaran moralistik. Kita harus menekankan bahwa berkat Tuhan terbesar itu sudah diberikan. Kita perlu taat dengan bersyukur. Nah, nanti ada tambahan berkat Tuhan, itu hanya bonus. Dan saudara-saudara, the default mode ini menjadi suatu hal yang patut kita beri perhatian, karena kalau kita melihat di Galatia, ternyata orang-orang Galatia itu sudah percaya Tuhan Yesus, cepat berbalik dipengaruhi oleh moralistik ini. Sehingga Rasul Paulus sampai harus menuliskan surat Galatia untuk menegur dan mengajar mereka. Ya, ini menjadi satu hal yang patut kita untuk perhatikan, saudara-saudara ya. Next, berikutnya, kutipan saya ambil dari John Chapman ya, saudara-saudara. Ini dari bukunya Graham Goldsworthy, Preaching the Whole Bible as Christian Scripture. Ini satu istilah yang mengagetkan saya pada waktu baca dulu, yaitu jika orang yang tidak percaya Yesus setuju dan dapat menerima khotbah kita sepenuhnya tanpa bertobat ya,
maka dapat dikatakan bahwa khotbah kita bukanlah khotbah Kristen. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya di situ, mungkin orang Yahudi, orang Muslim, lalu dengerin khotbah kita nih, dia bukan berubah lalu percaya Yesus ya. Tetap menjadi orang yang tidak percaya tapi setuju semua, berarti ada something wrong dengan khotbah kita malah. Berarti kita hanya mengajarkan ajaran moralistik yang sama dengan ajaran-ajaran agama lain. Dan saudara-saudara mungkin pernah mendengar seorang pengkhotbah Amerika yang terkenal yang namanya John Piper. John Piper itu dulu menekankan God-centered, God-centered, God-centered. Tapi kemudian tatkala dia membaca bukunya Graham Goldsworthy, di mana John Chapman ini memberikan introduction di sana, dia kemudian berubah bahwa yang dimaksud God-centered itu harus melalui Christ-centered, khotbah Kristosentris. Jadi saudara-saudara, makanya kadang-kadang saya heran ya, kalau ada pengkhotbah yang kemudian mengutip orang yang tidak percaya Yesus, tapi karena hidupnya baik, lalu mengatakan kita harusnya seperti itu. Saudara-saudara. Nah, perbuatan baik orang percaya itu berbeda. Jadi tidak seharusnya kita hanya menekankan moralistik. Next ya, ada tokoh lain dari Australia namanya T.L. Wilkinson. T.L. Wilkinson berkata, bahkan jika seorang rohaniwan memegang pandangan yang benar tentang Kristus dan keselamatan, ia dapat jatuh dalam khotbah moralistik saja ketika ia menekankan tuntutan moral dalam khotbahnya, tetapi gagal untuk mengkaitkannya dengan keselamatan Allah dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, sebetulnya banyak pengkhotbah yang saya tahu dari gereja Injili apalagi, kalau ditanya keselamatan lewat perbuatan baik atau lewat percaya Tuhan Yesus dan anugerah Tuhan, jawabannya benar. Tetapi meskipun punya konsep yang benar, khotbahnya bisa hanya moralistik saja. Karena pada waktu gagal mengkaitkan akan tuntutan moral dengan keselamatan di dalam Kristus. Jadi ini menjadi satu hal yang patut kita perhatikan ya saudara-saudara ya. Saya selalu ingat peristiwa ini ya. Pernah ada satu gereja di Jakarta itu yang minta saya untuk berkhotbah di peresmian gedung gerejanya, gedung gereja baru. Jadi di peresmian itu saya berkhotbah. Terus selesai saya berkhotbah, ada Bimas Kristen yang memberikan sambutan. Bimas Kristen itu STH, Sarjana Teologi. Dan dia menarik mengatakan bahwa perkembangan, pertambahan tempat ibadah di Jakarta dan sekitarnya itu sangat pesat. Banyak yang meresmikan tempat-tempat ibadah baru. Bahkan ada satu masa lebih banyak daripada yang mayoritas. Cuma dia heran katanya, meskipun tempat ibadah itu bertambah pesat, tetapi kenapa masalah perselisihan orang Kristen tidak berkurang, tapi juga bertambah. Lalu dia berpesan, nah pesannya ini yang mengagetkan saya, karena dia mengatakan begini, makanya kita perlu belajar daripada seorang yang silent Christians, yaitu, nah saya pikir siapa silent Christian gitu ya, orang Kristen yang diam-diam. Dia menyebutkannya adalah Mahatma Gandhi, seorang tokoh Hindu itu, saudara-saudara. Saya pikir, wah ini salah mengerti nih, saudara-saudara. Di dalam Alkitab itu kita ditekankan untuk taat, berbuat baik, berbeda dengan tokoh agama lain apapun. Karena kita itu bisa melakukan perbuatan baik yang benar, jikalau dasarnya Injil Kristus, kita dimotivasi oleh hal itu. Jadi, seringkali orang yang mengerti konsep yang benar pun bisa jatuh pada perkataan, pengajaran, khotbah moralistik, jikalau gagal mengkaitkannya dengan keselamatan di dalam Kristus. Dan next, saudara-saudara, seorang tokoh yang bernama Bryan Chapell. Bryan Chapell mengatakan begini, perintah moral dan koreksi pribadi yang tidak terhubung ke Kristus adalah sia-sia secara rohani, walaupun menghasilkan perubahan perilaku. Ya ini menurut standar firman Tuhan ya saudara-saudara. Karena pada dasarnya kita ini fall short of the glory of God. Kita ini mau melakukan perbuatan baik seperti apapun, kita berubah, bertobat secara manusia saja. Kalau tanpa Kristus itu sebetulnya itu perubahan perilaku yang tidak memenuhi standarnya Tuhan. Nah oleh sebab itu Bryan Chapell lalu mengingatkan 3 bahaya nih di dalam berkhotbah. Next. Dia mengatakan begini, hati-hati di khotbah 3 pendekatan ini ya. Jadilah, B itu jadilah ya. Jadilah, jadilah, jadilah. Jadi jadilah seperti, nah ini khotbah tokoh-tokoh nih saudara-saudara, kita harus berhati-hati.
Pada waktu kita itu mengkhotbahkan Daud misalnya, Daud melawan Goliat. Itu seringkali kita hanya fokus pada Daud dan Goliat, di mana Daud itu bisa mengalahkan Goliat dengan cara-caranya. Goliat ini masalah hidup kita, sedangkan Daud ini, kita ini harus seperti Daud. Nah ini sesuatu yang kalau berhenti di situ, khotbahnya moralistik, saudara-saudara. Tapi kita harus melihatnya bahwa khotbah, kita mengkhotbahkan Daud, mengkhotbahkan Abraham, mengkhotbahkan Petrus, mengkhotbahkan Paulus, tetap tokoh utamanya harus Yesus Kristus. Mereka kita khotbahkan, tetapi tetap harus berkait kepada tokoh utama Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Nah, Daud melawan Goliat misalnya. Kita harus melihat bahwa Daud ini sebetulnya waktu melawan Goliat, dia sudah diurapi menjadi Raja Israel. Belum mendudukinya, tetapi sudah diurapi. Jadi sebetulnya Daud ini wakil. Raja Israel melawan musuh besar Israel. Yang mana level berikutnya kita harus tarik bahwa Raja Israel sejati itu Yesus. Yang mengalahkan musuh umat Tuhan sejati itu adalah Yesus Kristus, yaitu mengalahkan si jahat. Nah, saudara-saudara, kita harus menempatkan diri sebetulnya lebih kepada bangsa Israel yang ketakutan, yang tidak berdaya. Melalui Raja Israel sejati mengalahkan musuh, kita ini dikuatkan untuk boleh mengalahkan akan berbagai tantangan dalam hidup. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan 3 pendekatan B, Brian Chappell mengatakan, yaitu jadilah seperti, atau hanya sekedar mengatakan jadilah baik, jadilah more disiplin untuk doa, untuk baca Alkitab, itu semua baik, tetapi kalau tidak dikaitkan dengan keselamatan dalam Yesus, bisa jatuh hanya ke moralistik saja. Dan padahal khotbah yang benar, kita harus selalu membedakan khotbah yang Christ-centered dengan khotbah moralistik. Saudara-saudara, rupanya saya 45 menit nggak selesai ini ya. Tapi kan waktunya 1,5 jam ya sebetulnya ya. Saya langsung berikutnya ya. Sekarang kita melihat alasan yang keempat. Jadi mengapa kita perlu berkhotbah secara kristosentris? Bukan hanya seluruh Alkitab berbicara tentang Yesus Kristus, berita Injil juga untuk orang percaya, bukan hanya yang belum percaya. Kita juga harus membedakan selalu dengan kehidupan yang moralistik. Yang keempat, saudara-saudara, hanya berita firman Tuhan yang Christ-centered, yang dapat memberi jawab atas kebutuhan eksistensial manusia. Kebutuhan eksistensial manusia itu adalah kebutuhan-kebutuhan tentang seperti ini. Misalnya, saudara-saudara, saya sebutkan 5 saja ya di sini. Tapi secara cepat saya akan sampaikan kebutuhan tentang rasa aman misalnya. Saudara-saudara, kenapa manusia itu semuanya butuh rasa aman? Karena memiliki problem dasar itu takut. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, begitu jatuh dalam dosa, Tuhan itu menemui mereka di Taman Eden. Mereka menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Setiap manusia berdosa, problem dasarnya takut. Sehingga setiap manusia berdosa perlu memiliki rasa aman. Nah, ini kebutuhan eksistensial, saudara-saudara. Ya, kebutuhan eksistensial. Dan rasa aman ini oleh dunia seringkali ditawarkan melalui uang misalnya. Kenapa orang itu kalau depositonya banyak dan kerja mati-matian supaya uangnya banyak itu, kenapa mereka mati-matian mau melakukan itu? Karena supaya mendapatkan rasa aman. Dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan baik misalnya. Melakukan perbuatan baik itu lewat misalnya menyumbang yatim piatu, melakukan perbuatan baik supaya dapat rasa aman. Nah, padahal saudara-saudara, rasa aman sejati itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, itu kita perlu tekankan di situ, saudara-saudara. Jangan menaruh rasa aman untuk mengatasi rasa takut itu melalui hal-hal yang ditawarkan dunia, tetapi harus melalui Kristus dan karya keselamatannya. Antara lain lagi, saudara-saudara, manusia itu memiliki kebutuhan eksistensial yang kedua, yaitu pujian atau pengakuan. Ya, jadi problem dasarnya itu karena malu atau minder atau low self-esteem. Jadi saudara-saudara, di sini waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka mengatakan, aku mendengar engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Saudara-saudara, padahal sebelumnya Kejadian 2:25 mencatat mereka sebelum jatuh dalam dosa, keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi saudara-saudara, problem dasar manusia jatuh dalam dosa itu malu, minder,
low self-esteem. Ini karena berdosa, saudara-saudara. Dan makanya manusia itu perlu pujian, perlu pengakuan. Dan ini suatu hal yang tidak bisa diremehkan loh, saudara-saudara. Orang yang namanya Daud, itu mau dibunuh, hanya gara-gara Saul itu tidak terima, pujiannya, pengakuannya kok jatuh kepada Daud, lebih daripada dirinya. Padahal dirinya juga dipuji. Hanya pujiannya kalah sama Daud. Perempuan-perempuan Israel berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa, berpuluh ribu. Pujian itu lebih kepada Daud, langsung tidak suka. Dan ini kan manusia ini memiliki kebutuhan seperti ini kan. Termasuk kita para pengkhotbah ya, saudara-saudara ya. Kalau yang dipuji teman kita, khotbahnya bagus, kita nggak pernah dipuji. Wah, itu bisa membuat kita itu juga hatinya langsung kecut, tidak enak begitu, saudara-saudara ya. Itu kebutuhan manusia bukan hanya di dalam hal soal khotbah ya, tapi dalam hidup sehari-hari juga. Kenapa manusia itu beli tas, perempuan misalnya tas itu bisa sampai puluhan juta, ratusan juta. Ya, sebetulnya pengen ini ada pujian, ada pengakuan. Dan sebagainya ya, mobil, rumah, handphone, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita melihat kebutuhan eksistensial seperti ini. Jawaban finalnya adalah Kristus Yesus dan karya keselamatannya, Injil Yesus Kristus. Sehingga kita perlu mengkhotbahkannya tiap kali kita berkhotbah. Lalu yang next, saudara-saudara, kebutuhan eksistensial berikutnya, manusia memerlukan penerimaan atau pengampunan. Karena problem dasarnya punya rasa bersalah. Itu terlihat dari Kejadian 3 ayat 10 mencatat, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena memiliki rasa bersalah. Ya kan, saudara-saudara ya. Rasa bersalah ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan sebagai orang berdosa. Sehingga kita perlu penerimaan. Pengampunan ini jawaban finalnya hanya dalam Yesus Kristus. Pengampunan ini ya, saudara-saudara. Nah, jadi, saudara-saudara, kita perlu untuk mengkhotbahkan berita Injil selalu karena ini manusia ini punya rasa bersalah nih dan memerlukan pengampunan. Saudara, saya sebagai pendeta aja ya, kalau saya bilang ke jemaat saya habis kebaktian misalnya ya, besok datang ke gereja ya, ketemu saya ya. Itu kadang-kadang bisa ngomong, loh Pak, saya salah apa Pak? Loh, padahal saya mau ngomong yang lain ya. Tapi langsung sudah, Pak, saya salah apa Pak? Rasa bersalah itu seringkali menghantui ya, saudara-saudara ya. Nah, setiap orang perlu penerimaan pengampunan, Injil itu jawaban finalnya. Yang keempat, saudara-saudara, kita semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini memiliki kebutuhan eksistensial, itu dicintai, dikasihi. Karena problem dasarnya kita ini tertolak, karena jatuh dalam dosa, Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Jadi manusia ini memiliki kebutuhan dasar untuk dicintai. Dan saudara-saudara, kasih cinta sejati itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Itu perlu kita tekankan senantiasa. Dan saudara-saudara, kebutuhan dasar eksistensial yang diperlukan manusia berikutnya yang kelima, yaitu kuasa, power. Jadi manusia itu memerlukan power karena merasa tidak berdaya. Jadi tidak berdaya, manusia itu karena dihalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tidak berdaya, maka perlu kuasa. Tapi kuasa yang ditawarkan dunia itu tidak akan memuaskan. Kita tahu misalnya raja yang paling berkuasa yaitu Salomo di zamannya. Dia paling kaya, dia punya wanita banyak, dia berkuasa, tetapi dia mengatakan hidup ini sia-sia. Karena memang yang bisa memenuhi hidup yang sejati untuk kita juga boleh menjalani hidup di dalam kuasa sebagai anak-anak Allah, itu adalah Injil Yesus Kristus. Dan itu perlu kita beritakan senantiasa. Nah, saudara-saudara, itu alasan yang keempat, mengapa kita perlu senantiasa mengkhotbahkan berita Injil, karena yang keempat, kebutuhan eksistensial manusia itu hanya bisa dipenuhi melalui Injil Yesus Kristus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang kelima, secara singkat,
Saya akan sampaikan, setelah itu saudara-saudara boleh menyampaikan pertanyaan. Dan kemudian kita bisa tanya jawab di situ ya saudara-saudara ya. Yang kelima, yaitu kenapa saudara dan saya perlu mengkhotbahkan Alkitab secara kristosentris. Karena hanya berita firman Tuhan yang Christ-centered, yang kristosentris, yang dapat memberi jawab atas kebutuhan fundamental manusia. Kebutuhan fundamental manusia itu berhubungan dengan beberapa hal ini. Next ya. Yaitu the problem of evil atau the problem of sin, dosa atau kejahatan, penderitaan, dan kematian. Setiap manusia, baik orang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu memiliki penderitaan. Memiliki problem melihat adanya kejahatan atau dosa yang mau menjatuhkan dia. Dan juga memiliki problem menghadapi kematian. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab problem ini kebutuhan fundamental manusia. Jawaban finalnya itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya perlu kita tekankan, saudara-saudara. Saya ceritakan satu cerita saya yang mengalami nih, saudara-saudara ya. Jadi suatu kali saya diminta untuk datang ke seorang bapak yang memanggil saya, padahal saya sebetulnya hari itu saya sibuk sekali. Jadi saya bilang, bagaimana kalau ditunda? Cuma dia bilang, Pak bisa datang nggak gitu? Saya urgent nih. Gitu. Lalu ya saya atur waktu, lalu saya datang ke tempat dia ternyata bercerita begini, Pak, saya ini sebetulnya punya problem, saya minta didoakan, tetapi sebelum saya minta didoakan, saya mau cerita problem saya. Atas seizinnya, saya boleh memakai ini tanpa menyebutkan namanya ya. Dia mengatakan begini, Pak, saya ini kemarin baru dapat berita dari dokter, hasil laboratorium darah saya. Ternyata saya ini kanker yang sudah stadiumnya itu tinggi. Jadi dokter memperkirakan mungkin tidak lama. Jadi saya ini menderita sakit dan akan mengalami kematian, dia bilang gitu. Dan bukan hanya itu tapi Pak, selesai saya diberitahu dokter seperti itu, kemarin malamnya, saya baru tahu bahwa rekan bisnis saya yang tinggal di Jakarta, itu membawa lari uang saya. Dia menjahati saya. Jadi Pak, saya ini bertubi-tubi nih, saya menderita sakit, akan mengalami kematian, dan saya juga menghadapi kejahatan dari teman saya sendiri. Saya pengen balas dendam, Pak. Dan bukan hanya itu, Pak, tapi yang saya mau tanyakan, dia mau mengatakan, kenapa, Pak, ya ini terjadi pada saya? Bukankah saya sudah, ya dia sebutkan beberapa pelayanan dia yang luar biasa. Dia orang Kristen. Kenapa ya? Bagaimana saya bisa kuat menghadapi semua ini? Lalu saudara-saudara saya di situ ingat nih, itu problem dia itu kan soal evil, soal dosa, orang yang menjahati dia, suffering, dan akan menghadapi kematian, bukan? Saya ngomong perlahan, saya coba jelaskan, yang intinya adalah semua orang, baik percaya maupun tidak, itu menghadapi problem memang penderitaan dalam hidup ini, juga kejahatan, bahkan dosa, juga akan menghadapi kematian. Semua, baik percaya maupun tidak, itu akan menghadapi seperti itu. Tetapi kita orang yang percaya, kita ini memiliki pengharapan yang kuat karena di dalam kekristenan kita tahu ada satu pribadi yang sudah mengalami semua itu. Dijahati orang, menderita sampai di kayu salib, mati, tetapi sudah mengalahkan semuanya. Dia bangkit kembali. Namanya Yesus Kristus. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita itu akan diberi kekuatan untuk menghadapinya, bahkan pada waktu menghadapi kematian pun, kematian tidak lagi menakutkan. Dan saudara-saudara, sebelum saya doakan, saya jelaskan itu, dan rupanya memang Bapak itu mendapatkan kekuatan, lalu saya baru doakan. Tapi peristiwa itu, saudara-saudara, selalu mengingatkan saya bahwa jemaat yang mendengarkan khotbah saya ini juga memiliki problem dasar itu kan. Problem fundamental seperti itu. Sehingga firman yang puncaknya itu tentang Yesus dan karya keselamatannya, itu perlu dan harus kita sampaikan di setiap khotbah kita.
Itu 5 alasan mengapa kita seharusnya mengkhotbahkan Alkitab secara kristosentris. Saudara-saudara, saya berhenti sampai di sini supaya ada waktu untuk tanya jawab ya. Saya serahkan kepada Pak Wahyu.